warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen uji kinerja PPG dalam jabatan tahap 3 tahun 2025. Izinkan saya memperkenalkan diri sebelum melaksanakan pembelajaran pada hari ini, Kamis tanggal 9 Oktober 2025. Nama saya Melda Pratiwi, SPDI. Saya berasal dari LPTK UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta dengan NIM 254041131521. Saat ini saya bertugas di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kabupaten Labuhan Batu Utara sebagai guru mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam, dan hari ini saya akan melaksanakan pembelajaran dengan materi Strategi Dakwah Rasulullah Periode Mekah di kelas 10 MIPA 3 Multimedia. Demikian perkenalan singkat dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik semuanya, selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, seperti biasa untuk mendapatkan keberkahan sebelum belajar, marilah sama-sama kita berdoa. Bang, pimpin doanya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, sebelum belajar, Ibu absen dulu terlebih dahulu ya. Siapa yang hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Baik anak-anak Ibu semuanya, pertemuan pelajaran SKI kita minggu lalu membahas tentang peradaban bangsa Arab sebelum masuknya Islam di kota Mekah. Nah, siapa yang masih ingat materi kita minggu lalu? Saya, Bu. Boleh silakan Nak. Peradaban bangsa Islam sebelum agama Islam tersebar di kota Arab, bangsa Arab dikenal sebagai bangsa jahiliyah. Benar sekali, tepuk tangan dulu. Hari ini kita masuk materi baru, tapi sebelum Ibu jelaskan materi baru kita hari ini, Ibu mau tanya kalian Nak, siapa yang pernah mendengar cerita di mana Rasulullah mendapatkan wahyu yang pertama? Saya, Bu. Silakan Pak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pertama kali menerima wahyu tepatnya yaitu di Gua Hira. Tepat sekali, tepuk tangan. Nah, benar. Rasulullah mendapatkan wahyu yang pertama itu di Gua Hira. Kira-kira berapa usia Nabi Muhammad ketika mendapatkan wahyu yang pertama? Saya, Bu. Silakan. Di saat beliau umur 40 tahun. Benar sekali. Tepuk tangan. Nah, itu adalah membahas tentang bagaimana Rasulullah berdakwah pada periode Mekah. Hari ini itulah materi yang akan kita pelajari, yaitu tentang strategi dakwah Rasulullah pada periode Mekah dan para sahabat. Semuanya dari materi pembelajaran yang sudah Ibu bilangkan tadi, yaitu tentang dakwah Rasulullah periode Mekah dan para sahabat. Nah, perhatikan di hadapan kalian, di sini adalah tujuan pembelajaran yang ingin kita capai hari ini. Yang pertama, peserta didik mampu menganalisis strategi dakwah Rasulullah SAW dan para sahabat. Kemudian peserta didik mampu mengenali strategi dakwah Rasulullah SAW dan para sahabat.
Kemudian peserta didik mampu menjelaskan strategi dakwah Rasulullah SAW dan para sahabat. Oke anak-anak ibu semuanya, supaya proses pembelajaran kita lebih semangat, ibu mau kita ice breathing dulu, boleh? Boleh. Yang biasa kita lakukannya, tepuk fokus. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Nah, baik. Ibu akan menampilkan video tentang strategi pembelajaran kita hari ini. Kalian boleh mengamati, ya. Rasulullah itu menerima wahyu yang pertama kali adalah di dalam sebuah gua yang bernama Gua Hira yang bertepatan dengan malam Jumat tanggal 17 Ramadan, dan wahyu yang pertama diterimanya adalah Al-Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Saat itu Nabi Muhammad SAW tengah berkholwat di Gua Hira. Kemudian datanglah malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah bertemu dengan malaikat Jibril, Nabi Muhammad SAW pulangkannya. Dalam keadaan ketakutan dan gemetar, Nabi Muhammad SAW menceritakan segala peristiwa yang terjadi di Gua Hira kepada istrinya Siti Khadijah. Siti Khadijah berusaha menenangkan Nabi Muhammad SAW. Setelah Nabi tenang, kemudian Siti Khadijah memberikan saran kepada Nabi untuk bertemu dengan saudaranya, seorang ahli kitab yang bernama Waraqah bin Nawfal. Waraqah merupakan penduduk Nasrani yang juga menguasai bahasa Ibrani. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW menceritakan segala kejadian atau peristiwa yang terjadi di Gua Hira, Waraqah membuka kitabnya dan mengatakan bahwa ini adalah hal yang pernah terjadi kepada Nabi Musa alaihissalam. Beliau mengatakan bahwa yang bertemu dengan Muhammad pada saat itu di Gua Hira adalah malaikat Jibril. Ketika turunnya surah Al-Alaq ayat 1-5 ini, Nabi Muhammad belum diperintahkan untuk menyampaikan risalah ilahi kepada umat manusia. Namun, wahyu tersebut menandakan Nabi Muhammad SAW baru diangkat menjadi seorang nabi. Setelah menerima wahyu yang pertama, wahyu yang kedua pun turun. Malaikat Jibril menemui Nabi Muhammad SAW. Ketika itu Nabi Muhammad kembali takut ketika melihat malaikat Jibril yang sedang duduk di antara langit dan bumi. Nabi Muhammad merasa ketakutan dan segera bergegas pulang ke rumah dan meminta istrinya untuk menyelimutinya. Selimutilah diriku, selimutilah aku, kata Nabi Muhammad SAW. Kemudian turunlah firman Allah, yaitu Quran surah Al-Mudaththir ayat 1-7. Turunnya ayat tersebut menandakan Muhammad diangkat sebagai nabi dan rasul. Muhammad diberikan perintah untuk menyampaikan risalah ilahi. Oke Ananda, dari kalian sudah melihat video yang sudah ibu tayangkan. Nah, di situ membahas tentang apa saja strategi dakwah Rasulullah pada periode Mekah. Yang pertama yang dibahas di situ adalah tentang bagaimana Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Kemudian yang kedua, strategi dakwah Nabi Muhammad secara sembunyi-sembunyi dulu, ya kan? Karena udah dicantumkan juga dalam Al-Quran surah Al-Mudaththir ayat 1-7. Kemudian strategi dakwah Nabi Muhammad pada secara terang-terangan, dan itu tercantum dalam Al-Quran surah Al-Hijr ayat 94. Nah, setelah melihat video tersebut, untuk memperdalam materi, ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok, dan kalian ibu tugaskan membuat peta konsep dalam setiap submateri yang kalian tonton tadi di video. Siap? Siap, Bu. Kita mulai. Baik anak-anak ibu semua, di hadapan kalian semua sudah ada media yang akan kalian buat tugas membuat peta konsep. Nah, ibu kasih waktu selama 10 menit. Siap? Siap, Bu. Dari sekarang.
dakwah Rasulullah secara sembunyi-sembunyi. Sekian ya. Iya, Bu. Udah siap semuanya, nak? Sudah, Bu. Baik, untuk menguatkan materi kita hari ini, Ibu mau setiap kelompok mempresentasikan ke depan kelas, ya. Kita mulai dari kelompok yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang kerasulan Rasulullah. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja masuk ke materi yang akan dibawakan Dila Safira. Waktu yang tepat kami persilahkan. Oke, baik teman-teman, izin mengambil waktu dari moderator. Baiklah, kami akan menyampaikan tentang kerasulan Rasulullah SAW. Yang pertama, pengertian. Kerasulan Rasulullah adalah pengangkatan Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah atau Rasul untuk menyampaikan wahyu dan ajaran Islam kepada seluruh umat manusia. Yang ditandai dengan wahyu pertama, yaitu Al-Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5. Menjelang usia 40 tahun, Nabi Muhammad SAW merasakan keresahan terhadap kondisi dengan kemusyrikan masyarakat Arab yang tidak sejalan dengan nilai kebenaran. Selanjutnya, masuklah wahyu kedua, yaitu Quran Surah Al-Mudaththir yang berisi tentang agar Nabi Muhammad bersabar dalam menjalankan perintah Allah untuk menyebarkan agama Islam secara sembunyi-sembunyi. Nah, teman-teman tahu nggak bedanya Nabi dan Rasul? Nabi itu mendapatkan wahyu untuk dirinya sendiri, sedangkan Rasul mendapatkan wahyu untuk disampaikan kepada umatnya. Inilah materi yang dapat kami sampaikan kepada teman-teman semua. Adakah teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan terhadap kelompok kami? Saya. Mengapa surah Al-Alaq yang pertama kali diturunkan? Baik. Mengapa surah Al-Alaq pertama kali diturunkan? Karena Allah menurunkan Al-Quran secara bertahap atau berangsur-angsur sesuai dengan peristiwa atau kejadian terjadi pada saat itu. Apakah Fadila Cahya ini sudah puas dengan jawaban kami? Sudah. Oke, baiklah, inilah yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang masuk kepada kelompok kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil peta konsep kami yang berjudul Perjalanan Dakwah Rasulullah secara sembunyi-sembunyi yang akan disampaikan oleh pemateri cantik kita berikut ini. Terima kasih kepada moderator kita yang telah mempersilahkan saya untuk membacakan materi kita pada hari ini. Jadi materi kita pada hari ini adalah perjalanan dakwah Rasulullah secara sembunyi-sembunyi. Nah, latar belakang dakwah secara sembunyi-sembunyi ini dilakukan selama 5 tahun di Mekah. Dan tujuannya adalah menghindari gangguan Quraisy dan membina umat secara bertahap. Untuk itu, metode Rasulullah yaitu adalah menyampaikan ajaran secara pribadi atau perorangan, dan yang kedua adalah memilih teman atau keluarga dekat sebagai perdakwaan yang awal, dan yang terakhir adalah menggunakan pendekatan yang bijaksana dan lembut untuk membuat masyarakat tidak langsung terprovokasi oleh kaum-kaum Quraisy yang lainnya. Nah, hasil dan dampaknya adalah munculnya kaum muslimin pertama yang disebut dengan muhajirin awal. Yang kedua adalah kuatnya ikatan persaudaraan dan keimanan antar pengikut awal. Nah, untuk itu kesimpulannya adalah dengan adanya dakwah Rasulullah dengan cara sembunyi-sembunyi ini, kita dapat menunjukkan kebijaksanaan Rasulullah dan juga kesabaran Rasulullah dalam melaksanakan pendakwaan secara sembunyi-sembunyi ini. Baik, terima kasih. Oke, anak-anak ibu semuanya, kita sudah menyaksikan setiap kelompok dan mempresentasikannya dengan bagus. Nah, di sini kalian ibu akan bagikan LKPD dan di situ kalian akan menyelesaikan tugas tentang apa saja sih strategi dakwah Rasulullah pada periode Mekah dan para sahabat. Ibu akan bagikan LKPD-nya ya. Baik.
kalian waktu selama 5 menit untuk mengerjakan satu soal tadi, yaitu apa aja strategi dakwah Rasulullah pada periode Mekah dan para sahabat. Sudah siap semuanya? Sudah, Bu. Ibu kumpulkan ya. Ya, Bu. Oke anak-anak ibu semuanya, setelah ibu kumpulkan LKPD kalian, ibu berharap jawaban kalian tuh bagus-bagus ya. Nah, sebelum ibu simpulkan materi kita hari ini, ada yang ingin bertanya? Baik, alhamdulillah. Nah, kesimpulan materi kita hari ini adalah yang pertama, meluruskan akidah masyarakat Mekah dan mengubah kebiasaan-kebiasaan tercela mereka menjadi lebih baik. Kemudian yang kedua, meluruskan dan memperbaiki cara menyembah Tuhan yang sesungguhnya. Kemudian yang ketiga adalah menghilangkan kepercayaan nenek moyang, seperti menghilangkan kebiasaan-kebiasaan dan moral-moral terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga, menegakkan ajaran agama Islam tentang persamaan antara derajat dan hak sesama manusia. Ya. Baik, itulah kesimpulan materi kita hari ini. Sebelum ibu tutup, ibu mau siapa yang bisa menjelaskan kembali tentang materi kita yang sudah kita pelajari? Saya, Bu. Boleh, silakan. Yang saya ingat dari pelajaran hari ini adalah bagaimana Nabi diangkat menjadi Rasul, bagaimana dakwah Nabi secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan, bagaimana respon kaum kafir Quraisy terhadap Rasulullah. Itu saja, Bu, kesimpulannya. Bagus sekali. Kasih tepuk tangan. Oke, anak-anak ibu semuanya, sampai sini materi kita hari ini. Dan di minggu depan kita akan membahas tentang materi baru, yaitu tentang hijrahnya Nabi Muhammad ke kota Habasyah. Ya. Baik, kita tutup materi kita hari ini dengan sama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah.